Bapak Ibu, kok nggak kompak? Dan kita sepakati seperti pertemuan yang dulu nih, kalau ada tanya kabar, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Lagi kita tuh Bapak Ibu, jiwanya sehat, apa rohani sehat, ini ekonomi rahasia, jadi sehat untuk Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu, sehat ekonomi gini, ya uang. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Oh, saya lihat serius Bapak Ibu, oke. Kita breaking dulu Bapak Ibu, biar melihat penonton jangan terlalu duduk terlalu lama, nanti malah punya penyakit ambil. Tidak ada aja. Nah, kita sebenarnya dulu Bu, kita berdiri Bapak Ibu, kita mau gerakan atau tatap sebentar, silahkan berdiri Bapak Ibu, bisa ke samping kiri maupun samping kanan, biar tidak, biar kita lihat sebentar, kita senang penguin Bapak Ibu, mau. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Bapak Ibu bisa agak refreshing sedikit, tidak begitu panas Bu. Terima kasih. Untuk materi saya yang terlanjut enggak. Ya sebelum masuk materi Bapak Ibu, saya izin untuk memperkenalkan diri walaupun sudah beberapa yang kenal, tapi di saat ini kok saya banyak yang belum kenal, kayaknya banyak guru-guru baru ya, terutama yang tidak seragam ini mesti kebanyakan baru. Iya Bapak Ibu, yang nggak seragam itu bentuknya atau tidak punya Bapak Ibu? Tidak punya berarti baru.
Ya nanti saya tak matur Pak Ketua mudah-mudahan ada keadaan lebih seragam lagi karena saat ini tidak seragam tapi beragam. Perkenalkan, nama saya yang bagi yang belum kenal Hidayat. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Tawangsari saat ini. Saya sama dari mana-mana Bu ya. Sudah selama PNS itu sudah 4 kali pindah Bapak Ibu. Selama ngajar sudah 7 kali Bapak Ibu. Wih, itu loncat. Ramadan Bapak Ibu. Lalu alhamdulillah disyukuri saya ambil hikmah saja Bapak Ibu untuk pindah-pindah sekolah itu banyak teman, banyak pengalaman dolan terus. Untuk yang pertama saya di SMP Negeri 3 Wedung. Masih ada dari 3 Wedung Bapak Ibu? Oh itu Pak Setiadi senior saya itu Bapak Alas di SMP 3 Wedung. Terus berikutnya saya di SMP 1 Wedung. Oh ini ada Pak Jumadi, senior saya juga ini Pak Jumadi di kampus maupun di sekolah Pak Jumadi. Sekarang sudah mau 4D beliau, doakan Bapak Ibu lolos ke 4D. Terus yang berikutnya saya juga menyapa sahabat saya yang kemarin di SMP 3 Kartasura, mana SMP 3 Kartasura. Bu Sri tampilan. Oh iya, mengganti saya keluar kemudian diganti beliau. Alhamdulillah. Ibu Dani, maaf belum sempat main ke sana lagi. Itu yang pernah saya pelajari Bapak Ibu di SMP itu. Terakhir saya di SMP Negeri 2 Tawangsari. Nah di sini saya peserta merangkap pemateri Bapak Ibu. Daripada saya makan masih cukup karena kalau semua berangkat nanti kasihan anak-anak banyak ditinggal kosong gitu. Sudah cukup Bapak Ibu kalau ditanyakan Bapak Ibu cukup ya. Nah di sini nanti saya mau menyampaikan, saya mohon maaf ya saya di sini tidak menggurui pendidikan, saya yakin pendidikan Bapak Ibu guru hebat yang sudah luar biasa. Kita sharing-sharing saja. Kebetulan kemarin saya ditunjuk Pak Heru untuk materi ini, ya insya Allah diberi amanat. Makasih Pak. Ya tadi di sini. Tekanan tinggi Bang. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya di sini diberi amanat untuk menyampaikan materi ini. Saya yakin ini bukan hal yang baru tentang literasi Bapak Ibu. Walaupun nanti sudah berubah kurikulum, kira-kira literasi ini masih dipakai tidak Bapak Ibu? Masih, jelas masih. Sehingga ini orang tidak dianggap suatu yang hampir basi ya. Oh 10 ganti tapi tidak. Untuk materi kita 3 hari ke depan ini, insya Allah walaupun ganti kurikulum pun materi ini masih tetap eksis karena ini terkait dengan kompetensi kita baik kita maupun anak-anak. Saya diberi amanat untuk menyampaikan asesmen kompetensi minimum literasi. Ini siapa Bapak Ibu? Kenal semua ya? Ini tokoh yang kontroversi, ada yang terlepas dari suka dan tidak. Yang statement-statementnya gimana Bapak Ibu? Menurut jenengan kata cocoknya nomor kata buat ini? Kata cocoknya buat Bapak Ibu jenengan? Pemikirannya? Kalau cocok. Mencerna pemikiran dia aja agak susah. Dia mengatakan bahwa negara ini perlu literasi. Bahkan untuk menghina pun kalian tidak terdidik. Ini sebuah tamparan bagi kita ya. Jadi komputernya harus menghina pun harus butuh kemampuan yang lebih. Apalagi sesuatu yang baik. Menghina itu jelek Bapak Ibu. Jelek ya. Itu saja disuruh apa? Supaya kita terdidik banyak literasi. Apalagi kita menyampaikan yang baik. Harus lebih literasi. Makanya kritikan pemerintah juga perlu literasi. Nah sebenarnya apa tuh itu literasi Bapak Ibu? Satu kata literasi itu apa Bapak Ibu?
Membaca. Ada lagi? Memahami. Ada lagi Bapak Ibu? Menulis. Ada lagi Bapak Ibu? Pokoknya mengamati. Ada lagi Bapak Ibu kata yang lain? Nanti sebelum kita belajar bareng tentang literasi, apa Pak? Mengabstraksi. Mari kita, tadi sudah disinggung oleh Pak Kris. Saat ada tulisan yang kita tidak paham, itu apa yang ada di benak kita Bapak Ibu? Bingung. Ya apa? Itu tulisan yang cerunti. Ya. Terus kedua tadi kemudian diberi gambar ya Bapak Ibu. Ada tambahan informasi nggak Bapak Ibu? Ada. Gambar apa tadi Bapak Ibu? Gambar orang yang berada di sawah atau di halaman. Ya. Tambah informasi Bapak Ibu. Terus ketiganya tadi ada keterangan yang lebih jelas. Sehingga ada apa Bapak Ibu? Apa yang kita dapatkan dari kalimat dan gambarnya? Setiap ada kalimat, ada gambar, kita di otak kita apa yang kita pikirkan Bapak Ibu? Apa? Mengaitkan antara gambar dengan kalimat atau teks yang ada. Tadi sudah dibaca itu salah satu contoh pemodelan tentang literasi. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Sudah pernah buka rapor pendidikan sekolah masing-masing Bapak Ibu? Sambil. Terutama yang literasi Bapak Ibu. Ini karena menurut rapor pendidikan di tingkat Jawa Tengah, tingkat literasi tinggi, tingkat numerasinya rendah. Dan nanti bagian gubernur yang menyampaikan numerasi. Kalau literasi sudah bagus, ini jadi tugas saya agak ringan sampai literasi. Karena sudah bagus ini, sudah berapa persen Bapak Ibu? Ini teratur 22 70,37. Kemudian 2003 77,81. Artinya ada kenaikan. Terus untuk numerasinya masih rendah sekali Bapak Ibu. 47,9. Kemudian tahun 2023 56,9. Tidak ada kenaikan sedikit juga. Dalam hal ini berarti nanti yang harus dibenahi, banyak dibenahi di tingkat apanya Bapak Ibu? Numerasinya, literasinya sudah lumayan bagus. Coba kita bandingkan Bapak Ibu. Monggo yang punya HP bisa di scan IR atau pakai Google Lens atau Photo Lens, itu melihat apa rapor pendidikan di sekolah daerah masing-masing. Terutama nanti lihatlah di tingkat literasinya Bapak Ibu. Monggo. Ini linknya di bawah Ibu, kalau yang nggak ada pakai linknya itu bisa ditulis. Lihat Bapak Ibu linknya ini. Sudah Bapak Ibu? Mic-nya tadi di mana? Mic-nya tadi di mana? Mic-nya tadi di mana? Dia ceritakan nanti saya mau. Sudah Bapak Ibu? Penjelasan lihat di tingkat literasi penjelasan Bapak Ibu. Tingkat literasi dan numerasi Bapak Ibu. Bisa di-screenshot, bisa dilihat. Saya ingin tahu beberapa sampel dari yang sudah gitu. Dan sudah seperti ini, fotonya asalkan ini lihat ini Bapak, kemampuan literasi
dan numerasi sekolah panjenengan. Kalau bisa pakai akun belajar ID Bapak Ibu, nanti langsung masuk ke sekolah panjenengan yang belajar ID. Ada yang belum dapat Bapak Ibu? Sudah semua ya? Pakai akun belajar ID. Sampun? Coba Bu, jangan sampaikan hasil Ibu panjenengan di sekolah panjenengan sekolah berapa? Tidak apa-apa, apa adanya tidak apa-apa. Ya. Itu baik Bapak Ibu, ini saya menyampaikan terkait dengan hasil kawal pendidikan SMP Insan Cendekia tahun 2022 ya Bu ya? 2023 ya? 2023. Atau 3 ya Bu? Untuk kemampuan literasinya alhamdulillah baik 100%. Wah luar biasa. Dan numerasinya 97,78%. Wah luar biasa, hampir sempurna. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk SMP Insan Cendekia. Swasta, saya cari yang negeri kota. SMP 1 Sukoharjo, ini nih, Mas Joko. Ini teman saya kuliah ini Mas Joko. Yang 23 nomor, ya, udah sini. Terima kasih untuk SMP 1 Sukoharjo. Nilai rapor pendidikan untuk kemampuan literasi capaiannya baik 100%. 100% luar biasa. Terus untuk numerasinya baik 97,78. Berarti hampir sama dengan saja ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya ganti sekolah yang pinggiran. Mana nih kira-kira nih? Setelah pinggiran saya yang negeri. Putih yang negeri. SMP 4 muter ada. 4 muter muter. Oh tidak ada. Oh kemarin dulu ya, satu Pak Anu itu ya. Para itu sudah almarhum deh. Kemudian yang Bedosari berapa itu ya? 4 ada. Bedosari 4. 3. Oh sampai 3 ya? Sama. Polokarto 4. Itu Polokarto lalu 4. Bedosari 2 atau 3? Itu tinggi. Bedosari 2. Tidak ada. Tidak ada yang berangkat. Udah muter 2 celok muter 2 mau nggak Pak? Oh udah bisa sih. Baik dulu di saya bilang nomor 2 ini nomor 2. Nah ini tadi tingkatnya kelas nomornya berapa? Untuk SMP Negeri 20 yang kemampuan literasi itu masuk kategori baik dengan capaian naik 17,77 dari tahun 2023. Kemudian untuk kemampuan numerasi juga baik. Di angka berapa? Semua di angka berapa? Untuk yang literasi 93,33. Kemudian untuk yang numerasi 84,44 ini naik 31,11. Cukup. Terima kasih. Itu saya ambil sampel, ternyata sudah bagus semua Bapak Ibu. Ada yang di bawah 70 Bapak Ibu. Tidak ada nih. Oh, berarti orang perlu didiklat nih Bapak Ibu. Itu sudah bagus semua. Siswanya kelasnya bagus, otomatis gurunya juga bagus. Gitu Bapak Ibu. Berarti rasa dilanjut di diklatnya Bapak Ibu. Dan sudah bagus semua. Ada yang jangan tiga, saya kelas 100%. Ya udah nggak apa-apa, ini dengan materi tidak kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Ini saya ambil 2022-2023, ini di Kapal 3 Mbak, ini saya masih di sana kemarin nih, ambil ini badannya 896,5. Kemampuan numerasinya dapat 8,89 karakternya. Monggo, itu bisa berjalan lihat itu kalau itu valid. Tadi kan Pak Chris menyaksikan sampel-sampel yang beliau
termasuk tes hanya diwakili. Ini juga dari Solidjar juga Bapak Ibu. Atau valid ya hasilnya seperti itu. Ya mudah-mudahan hasilnya itu sesuai dengan kenyataan Bapak Ibu. Anak-anak juga literasi bagus nih Bapak Ibu. Tapi ada yang mengatakan orang Indonesia itu minat baca tinggi, tapi kualitas bacanya rendah. Kok bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan anak-anak itu yang baca WA suka atau tidak Bapak Ibu? Senang ya? Baca senang ya Bapak Ibu? Tapi baca judul itu ke bawah kira-kira dibacotin nggak Bapak Ibu? Enggak. Itu kualitasnya kurang bagus. Makanya banyak berita-berita hoax yang judulnya itu luar biasa, setelah dibaca hanya biasa. Maka wartawan ini pinter untuk memancing kita supaya apa? Kita tertarik dengan bacaan, dibuat judul-judul yang luar biasa, yang menarik. Lanjut Bapak Ibu. Apa itu yang disebut literasi? Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu. Ini hampir sama dengan paket tadi. Ini kira-kira Bapak Ibu langsung menangkap apa yang ada di teks itu belum Bapak Ibu? Ada hambatan nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Ada. Apa hambatannya Bapak Ibu? Dan gambarnya punya paham nih Bapak Ibu. Gambar apa itu Bapak Ibu? Seminggu. Itu ada anak kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting, kurus. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Orang gizi. Yang melihat orangnya orang mana Bapak Ibu? Orang mana? Papua atau Somalia. Coba banding dengan ibu ini Bapak Ibu. Beda enggak dengan tadi? Beda enggak Bapak Ibu? Apa yang membedakan dengan tadi Bapak Ibu? Kosakatanya yang tadi bahasa Inggris oke orang begini, sekarang bahasa Indonesia. Terus bacaan itu dikaitkan mesti kaitkan dengan apa? Gambar. Apa kaitannya Bapak Ibu? Coba sekilas saja Bapak Ibu. Jelas ya dibaca jelas Bapak Ibu ya. Sekilas jelas ya. Aduh sembunyi orang itu. Lihat apa pasti tadi. Lihat. Dan depan kira-kira apa kaitannya Bapak Ibu? Itu terkait dengan apa? Kekurangan gizi, kelaparan. Maka tadi gambarnya berupa anak kecil, rambutnya keriting, ireng, gering, petani jembling. Itu menunjukkan tentang kelaparan. Dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa ada bencana kelaparan. Terus kaitannya dengan ibu Bapak Ibu. Berarti setelah kita ada bacaan, ada gambar. Nah, pada saat Bapak Ibu berusaha memahami bacaan, Bapak Ibu memprediksi kosakata dan makna bacaan menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Ini apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu ini? Yang saya ngerti ini namanya pointer karena sudah ada informasi sebelumnya. Kalau caci itu kok ini ngerti pulpen. Karena belum ada informasi sebelumnya. Karena sudah ada informasi sebelumnya, tahu ini namanya pointer. Nah, dan menghubungkan terus setelah menghubungkan dengan pengetahuan tersebut, informasinya sudah ada itu. Bapak Ibu menalar, menafsir serta melakukan prediksi. Oleh karena itu membaca bukan sekedar menggabungkan dan melafalkan bunyi huruf. Tadi ada gambar, ada kata, kemudian prediksi. Setelah prediksi, ketika disajikan gambar, Bapak Ibu berusaha mengaitkan gambar dengan materi bacaan. Bacaan ini isinya tentang kelaparan, gambare wonge busuk lapar. Sinkron nggak Bapak Ibu? Nah, sinkron. Maka strategi main bacaan itu kita dengan melihat visualisasi gambar, terus memprediksi, kemudian menghubungkan
Sehingga tahu dengan gambar itu tadi adalah tentang bencana kelaparan. Bisa dipahami Bapak Ibu untuk ini sementara? Paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Lalu apa kesimpulan Bapak Ibu? Literasi terkait dengan kecakapan berpikir untuk memaknai sebuah teks. Literasi terkait dengan kecakapan berpikir untuk memaknai teks. Terus yang kedua, kesimpulannya adalah kecakapan literasi ditingkatkan dengan keterpajanan. Apa itu keterpajanan? Jarang dengar Bapak Ibu ya. Ada nggak Bapak Ibu? Coba di browsing nantinya apa Bu keterpajanan? Yaitu teks mengekspos, ya, memamparkan, ya, paparan. Ya. Mungkin jarang sekali digunakan kata-kata ini, tapi ternyata ada. Nah, jadi kecakapan literasi dekat dengan mengekspos tentang teks itu sendiri. Ya. Nah sekarang ada miskonsepsi tentang literasi. Coba bisa dijawab mic-nya nanti gimana Bapak Ibu? Nah, coba digeser ke kanan, ke kanan aja. Ibu dibaca pernyataan yang pertama Ibu. Untuk program. Yang pertama, Ya. program membaca di sekolah dapat menggunakan buku apa saja. Nah, kira-kira tepat atau tidak Ibu? Jawab sesuai dengan baik, ini tepat atau tidak? Jadi program membaca di sekolah itu dapat menggunakan buku apapun atau buku apa saja. Tepat atau tidak? Tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Nanti tidak sesuai dengan tujuan sekolah. Tidak sesuai tujuan. Ada yang beberapa lain, Bapak Ibu? Tepat atau tidak Bapak Ibu? Buku apa saja? Tepat atau tidak Bu? Tepat. Yang tepat sih terus yang tepat. Yang namanya pendapat itu kan boleh-boleh saja. Saya tidak menyalahkan, tidak membetulkan, mau nggak Bu? Kalau menurut saya tepat, karena setiap buku itu pasti memberikan informasi. Iya. Jadi yang namanya literasi itu artinya kita membaca informasi dari apapun sumbernya. Oh, terima kasih. Ada dua pendapat yang berbeda. Kalau sing tepat di Bapak Ibu, saya tanya, untuk anak SD kelas 3 kita beri buku berbahasa Inggris, kira-kira tepat betul? Paham betul Bu? Atau bahasa Jawa, tulisan Jawa. Ada apa saja tulisan? Kira-kira anak yang usia kelas 3, kelas 4 diberi bahasa Inggris, diberi bahasa Jawa, pakai huruf Jawa itu kira-kira bisa memahami nggak Bapak Ibu? Tidak. Maka pernyataan ini tepat atau tidak ya Bu? Ternyata program membaca di sekolah bisa menerangkan apa saja adalah kurang tepat. Ya, kenapa? Saya tidak menyalahkan loh Bu. Dan pendapat kan boleh sendiri. Karena banyak buku yang sesuai kemampuan membaca atau buku-buku yang berjenjang dan buku yang diminati terdidik menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku bacaan bermutu yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga diperkenalkan dengan mengembangkan karakter mereka. Jadi yang namanya buku itu harus disesuaikan dengan perkembangan baik usia maupun pendidikan. Tidak bisa diberi buku apa saja. Tahu yang saya maksud di Bapak Ibu ya? Paham ya? Kembali ke nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2. Monggo Mbak Puput coba. Kita pendapatnya. Peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Tepat. Tepat. Kenapa? Ya karena kemungkinan peserta didik itu hanya sekedar membaca, belum memahami isi dari bacaan tersebut. Ya, terima kasih, itu pendapatnya. Ada yang punya pendapat lain Bapak Ibu? Tadi Mbak Puput menyatakan tepat ya. Ada yang punya alasan tidak tepat Bapak Ibu? Apa semua sama? Tepat atau tidak tepat Bapak Ibu?
kita lihat biar sini dulu. Oh, teman. Deg-degan itu salah, tidak ada salahnya. Ngomongnya guru DKI lainnya sing salah kabeh bener. Jadi peserta didik yang membaca dengan lancar belum tentu dapat memahami isi bacaan. Wacana lancar, biar cepat. TKI, apa nih kamu cari? Bisa jadi tak Bu? Ya, jadi belum tentu wacana lancar ibu. Karena apa nih? Kemampuan memain bacaan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan menggabungkan bunyi dan huruf suku kata atau melafalkan dengan lancar. Kemampuan memahami bacaan dibentuk oleh beberapa komponen, diantaranya pengetahuan kosakatanya, pengetahuan latar belakang siswa, pengetahuannya tentang bahasanya dan sebagainya. Intinya lancar membaca belum tentu paham. Kita miskonsepsi yang ketiga, Bapak. Ini mainnya tadi kalian yang belakang juga belum. Pak Sis, mau Pak Sis. Ya, terima kasih. Meningkatkan kecakapan literasi peserta didik cukup dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. 15 menit cukup untuk meningkatkan kecakapan literasi Pak Sis? Bagi saya belum cukup. Belum cukup, kurang Pak Sis? Masih kurang. Karena meningkatkan itu kan berarti ada tahap-tahap yang harus ada lebih gitu. Lebih dari 15 menit? Iya. Terima kasih Pak Sis, cukup. Ada yang berperan lain yang cukup 15 menit? Hidung? Ibu? Tidak cukup? Sama. Ada yang mendapat lain Bapak Ibu? Tidak apa-apa, tidak harus sama yang mendapat Bapak Ibu. Katanya perbedaan adalah apa? Lihat di sini. Coba kita lihat. Meningkatkan kecakapan literasi terdidik cukup dengan 15 menit adalah kurang tepat. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca. Nah di sini kan dikatakan kegiatan pembiasaan membaca meskipun dilakukan dengan buku yang menarik dan tepat belum dapat meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya waktu itu tak membaca. Gitu. Jadi itu jawaban Pak Sis. Harus perlu waktu untuk memahami, tidak cukup 15 menit. Apalagi bacaannya adalah panjang. Sehingga disimpulkan Bapak Ibu, literasi adalah apa itu Bapak Ibu? Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas itu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu secara umum kesimpulan dari istilah literasi. Mau dicatat Bapak Ibu? Nanti tak kirim, tapi mau diudah di untuk catatannya ya ngomong tidak apa-apa. Bagi ibu-ibu yang pernah bernyata atau ramarem kayak orang tilase yang bapak-bapak biasanya kok iya lah Pak Su lalu gue kayak mata yang tidak dicatur namanya tas belajar itu sendiri-sendiri loh ya paling nggak mencatat poin-poinnya izin itu sebentar Bapak Ibu pakai ngomong ditulis tulis tahu sambil dicatat kayak mau nyatet jangan nulis aku atau kopi aku tak tahu. Terus ternyata saya baru ngomong 30 menit gak guys asal jawab nanti di samping gak apa-apa, sambil makan, minum, para makan keliru
PS sama. Tapi kalau saya nggak bisa samping ini seperti ini. Cukup itu tak tadi sebentar, kalau tak tambahkan ini. Misalnya Bapak Ibu nih, nanti materi saya share Bapak Ibu. Nah, ini monggo ini ternyata baru setengah jam kita Pak Topik tolong diputar lagi Pak Topik. Literasi lintas kurikulum. Paling durasi 10 menit Bapak Ibu. Kita amati sebentar terkait dengan literasi. Sudah pernah buka PMM tentang literasi Bapak Ibu? Belum? Yang belum ini kesempatan buka bareng. Ya. Coba kita berikan sebentar Bu, paling ini sudah 10 menit untuk terkait dengan literasi. Ini belum muncul. Belum, Mas Taufik belum muncul. Gimana belum muncul? Ibu dari Bapak akan saya ajarkan semua. Belum muncul ya? Mana seorang istri sudah membaca teks cepat ya membaca berulang-ulang dan berusaha untuk memahami. Proklamasi kemerdekaan dimaknai sebagai pernyataan resmi yang menandakan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan dimaknai pertanyaan resmi. Proklamasi kemerdekaan resmi. Jadi terus mengulang-ulang membaca teks tersebut. Aduh, jadi apa ya proklamasi itu? Mengakses dan menemukan informasi dalam sebuah teks seringkali menjadi hal yang sulit dilakukan. Sebenarnya proses apa saja ya yang berlangsung saat kita mengakses dan menemukan isi teks itu, dan kenapa ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran literasi? Kemampuan menemukan informasi dalam teks penting karena ini adalah kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami topik pembelajaran yang sedang dibahas. Saat membaca, otak kita memproses rangkaian kata dalam teks untuk mengkonstruksi makna berupa informasi pada teks tersebut. Kamu membaca bukan hanya mengeja rangkaian kata saja, tapi kita perlu memahami apa yang dibaca. Nah, untuk memahami tentunya kita perlu tahu dulu cara menemukan informasi atau isi dari teksnya. Kita perlu mendidik peserta didik untuk memahami makna kosakata hingga dapat mengkonstruksi makna sebuah informasi pada teks. Dalam literasi, kita beralih dulu ke SMP Jaya Kusuma. Ibu dan Bapak akan saya ajak tentang sebuah situasi kelas di mana seorang peserta didik sedang membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan. Dia membacanya berulang-ulang dan berusaha untuk memahami. Proklamasi kemerdekaan dimaknai sebagai pernyataan resmi yang menandakan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Proklamasi kemerdekaan dimaknai pertanyaan resmi. Proklamasi kemerdekaan resmi. Jadi terus mengulang-ulang membaca teks. Aduh, jadi apa ya proklamasi itu?
Mengakses dan menemukan informasi dalam sebuah teks seringkali menjadi hal yang sulit dilakukan. Sebenarnya, proses apa saja ya yang berlangsung saat kita mengakses dan menemukan informasi? Dan mengapa ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran literasi? Kemampuan menemukan informasi dalam teks penting, karena ini adalah kemampuan dasar peserta didik untuk dapat memahami topik pembelajaran yang sedang dibahas. Saat membaca, otak kita memproses rangkaian kata dalam teks untuk mengkonstruksi makna berupa informasi pada teks tersebut. Namun, membaca bukan hanya mengejar rangkaian kata saja, tapi kita perlu memahami apa yang dibaca. Nah, untuk memahami tentunya kita perlu tahu dulu cara menemukan informasi atau isi dari teksnya. Kita perlu untuk memahami makna kata-kata dan kalimat hingga dapat mengkonstruksi makna sebuah informasi pada teks. Dalam literasi di rapat pendidikan, potensi literasi dapat dikembangkan melalui teks fiksi dan non-fiksi. Apapun jenis teksnya, apabila itu saja mengakses dan menemukan informasi pada teks, maka dia akan kesulitan dalam memahami. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, ternyata kedua teknis sebentar ya, nanti kita putar di belakang. Lanjut ke poin-poin dulu. Mas Tobek, ini dia. Tadi sampai sebelum kelas itu. Tadi terkait dengan literasi, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, ada yang lain dulu Bapak Ibu tentang literasi. Kalau bisa saya jawab, kalau saya hari ini belum bisa jawab, mungkin lain kali. Ada yang mau sampaikan Bapak Ibu sebelum ke AKM? Kalau tidak, kita lanjut ke sesuai tema saya, yaitu asesmen AKM literasi, ya. Asesmen kompetensi minimum literasi. Dan kita bahas dulu tentang asesmen. Secara di otak kita kalau asesmen kita berpikir tentang apa, Bapak? Penilaian. Penilaian. Yang dinilai apa, Bapak? Kemampuan apa, Bapak? Kognitif. Kalau penilaian itu yang di ulangan dan biasanya hanya kognitif saja. Tapi kalau asesmen itu di situ dikatakan sebagai apa, Bapak? Adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Selama ini kan kita fokus pada hasil belajar, tapi kebutuhan belajarnya mungkin belum, perkembangannya juga belum. Maka kemarin ada pembelajaran diferensiasi, terus asesmen berpusat pada peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi di situ arti asesmen secara utuh. Jadi tidak hanya sekedar menilai hasil belajar, tapi juga menilai tentang mengetahui tentang kebutuhan belajar anak, kemudian untuk perkembangannya serta untuk mencapai hasil belajar, dan digunakan sebagai untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Itu tentang asesmen. Terus apa itu AKM, Bapak Ibu? Bahwa AKM itu dari kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum, yang selanjutnya sering disingkat dengan AKM adalah
pengukuran kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi ini nanti terkait literasi dan numerasi. Tapi bagian saya hanya menyampaikan tentang literasi dulu. Nanti untuk yang numerasi disampaikan oleh Ibu Nur Anam. Terus konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial atau yang hanya penting-penting saja, serta berkelanjutan lintas kelas maupun lintas jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan semua, sehingga sifatnya ada istilah minimum. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kok minimum, karena tidak diujikan keseluruhan, hanya sebagian saja. Hanya hal-hal terpenting saja, konten tertentu saja yang diujikan, tidak bisa semua, maka diistilahkan asesmen kompetensi minimum. Maka tidak semua diujikan. Terus literasi sama seperti tadi sudah saya makan di literasi. Komponen AKM Bapak Ibu. Nah, komponen AKM ada literasi dan numerasi. Sekali lagi bagian saya yang nanti yang macam fokus ke literasi Bapak Ibu. Nanti kontennya, nanti literasi itu kontennya apa? Konten ini terdiri dari dua, yaitu konten informasi dan sastra. Sastra ada yang nanti mengistilahkan fiksi, artinya tidak nyata, hanya karangan saja. Jadi kontennya nanti ada dua, informasi atau fiksi atau sastra. Sedangkan proses kognitifnya adalah menemukan interpretasi, integrasi, evaluasi, refleksi, dan informasi. Sedangkan konteksnya ada tiga, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk IPA kira-kira kontennya banyak di apa Bapak Ibu? Kontennya di informasi atau fiksi atau sastra Bapak Ibu? Informasi. Itu kontennya kebanyakan, walaupun tidak memungkinkan juga fiksi. Kalau konteksnya Bapak Ibu, untuk IPA kebanyakan di mana Bapak Ibu? Personal, sosial budaya atau saintifik? Ya, banyak di saintifik, walaupun juga bisa di personal. Nanti kita lihat contohnya. Kayak ini Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, untuk komponen literasi dalam AKM, saya fokus di literasi. Satu, kontennya bisa teks informasi, bisa teks fiksi. Nah ini nanti diperhatikan Bapak Ibu. Ini nanti sebagai dasar penelitian menyusun soal dan kisi-kisi. Oh itu jenis kontennya apa, konteksnya apa, proses kognitifnya apa, baru membuat soal. Saya ulangi, kontennya teks informasi dan fiksi, konteksnya bisa personal, bisa sosial budaya, ya bisa saintifik. Terus proses kognitifnya menemukan informasi, bisa menginterpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Lalu itu teks informasi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberi fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Dan kebanyakan IPA nanti di sini Bapak Ibu tentang teks informasi. Lebihnya dengan fiksi apa Bapak Ibu? Fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Dan biasanya berupa karangan atau hanya fiksi belaka, atau tidak nyata atau sastra. Itu kontennya. Terus untuk teks itu jenisnya macam-macam Bapak Ibu, bisa teks tertulis, teks tulisan, audiovisual, spasial atau ruang, non verbal atau kinestetik. Lanjut aja. Kemudian kita lanjut konteksnya Bapak Ibu. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum kita nanti menyusun soal. Kita harus pahami ini dulu Bapak Ibu. Kontennya tadi informasi dan fiksi. Sekarang konteksnya. Yang dimaksud personal itu yang bagaimana? Yaitu yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi
atau menceritakan seseorang, ya, atau pribadi, itu bersifat personal. Kemudian sosial budaya itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, isu kemasyarakatan. Itu nanti konteks sosial budaya. Nah, untuk IPA kebanyakan di sini, yaitu di scientific, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik atau yang ke depannya. Nah, levelnya ini level 1 itu pengetahuan dan pemahaman. Karakteristik soalnya yaitu mengukur kemampuan faktual, konsep, dan prosedural. Untuk ke level kedua yaitu tingkat aplikasi. Kalau dulu C1, C2 dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Kalau level kognitif, level 1 itu pengetahuan dan pemahaman, level 2 itu aplikasi. Itu karakteristiknya adalah menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel yang lain. Terus menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tentu menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Terus level yang ketiga adalah penalaran. Itu level yang perlu pemikiran tingkat agak tinggi, yaitu menggunakan penalaran logika untuk mengambil keputusan, memprediksi atau refleksi, dan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Tingkatan yang lebih tinggi. Coba Bapak Ibu, sekarang penjenengan identifikasi itu kategori konten dan konteksnya apa Bapak Ibu? Topeng media sosial, bukti kamu sedang pura-pura. Ini kita yang namanya dia kira-kira pada waktu Bapak Ibu. 1. Orang berpura-pura itu bicara lebih banyak dari biasanya. Oh ya Bapak Ibu, itu bus yang ngomong gobrol itu biasanya ngomongin kalau cucu, wus menggebu-gebu ya Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu? Jadi bicara lebih banyak dari biasanya. Lega saat melihat orang lain menderita. Terus sering tersenyum dan tertawa tanpa alasan. Terus sering mengunggah sesuatu secara berlebihan atau bahkan kekanak-kanakan. Takut saat orang lain tahu kebohongan kita. Itu bukti kamu sedang berpura-pura. Dari remaja putra dan putri 110 usia 7-20 tahun, 43% mengakui bahwa media sosial mempengaruhi dalam membuat mereka kehilangan percaya diri. 80% memikirkan pandangan orang lain. Kontennya apa Bapak Ibu? Konten tadi ada berapa Bapak Ibu? 2. Apa? Informasi dan fiksi. Masuk fiksi atau informasi Bapak Ibu? Informasi. Terus konteksnya sosial budaya atau personal atau saintifik Bapak Ibu? Ternyata gitu-gitu. Personal, sosial budaya atau saintifik Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Bingung Bapak Ibu? Kita lihat saja. Teksnya berupa informasi. Konteksnya berupa personal. Kenapa personal Bapak Ibu? Ya itu kan menceritakan seseorang, seorang yang senang pura-pura. Ya enggak Bapak Ibu? Jadi dari situ berarti konteksnya personal. Teksnya berupa informasi. Informasi itu benar atau tidak Bapak Ibu? Nama informasi benar, kalau nggak benar namanya fiksi. Paham Bapak Ibu ya? Terus Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu, Tari Gandrung ini menceritakan tari khas Banyuwangi, Jawa Timur yang merupakan rasa syukur para petani atas hasil panen. Pada awalnya
ditarikan oleh pria, tetapi saat ini ditarikan oleh perempuan. Biasa ditarikan berpasangan dengan penari pria yang disebut dengan paju. Festival Kandung Sewu menjadi daya tarik wisata daerah yang dilakukan setiap tahun sekali. Salah satu ciri khas busana adalah amprok, hiasan kepala dari kulit kerbau yang diberi warna emas, dan hiasan kembang goyang dari ornamen. Kontennya apa? Informasi konteksnya. Nah, saya budaya. Jadi secara cepat saja Bapak Ibu, ini apa kontennya? Terkait dengan sesar aktif zona subduksi di Indonesia. Apa Bapak Ibu kontennya? Informasi konteksnya saintifik. Kalau ini Bapak Ibu, fiksi konteksnya bahasa sebentar sekilas saja. Apa Bapak Ibu? Personal atau sosial budaya atau saintifik? Kita lihat. Betul, tadi personal. Kalau ini Bapak Ibu? Campur merah juga. Konten apa? Kontennya apa? Informasi atau fiksi? Fiksi atau informasi? Yang fiksi berarti orang nyata, yang informasi berarti kenyataan. Terus konteksnya? Sosial budaya. Sosial budaya cukup. Oh iya betul. Fiksi ini baru cerita, fiksi itu hanya cerita karangan, dongeng di paido keneng. Itu dongeng paido keneng kan? Kalau ini Bapak Ibu, persiapan menghadapi bencana alam Duta Keselamatan. Baca sekilas Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Konten, informasi, konteks, saintifik. Kita lihat. Fiksi kenapa? Tulisannya curi-curi racun tawar. Artinya siapa Bapak Ibu yang salah menentukan ini? Konten dan konteks paham ya? Wah, gue mungkin dari soal pintar kayak isi-isi aja sebenarnya. Terus saya nengok. Kalau ini Bapak Ibu, gampang kali ini. Fiksi. Terus konteksnya? Sosial budaya. Konteksnya apa ya? Sosial budaya. Ini dibaca menarik Bapak Ibu. Coba dibaca loh, ceritanya menarik. Seorang yang ingin menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal es yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di sebuah samping dinding tua. Kemudian yang menjual segumpal emas ya. Segumpal es. Salah konek ini. Terus salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buah ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut. Dia mulai menggali, menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-meraung sejadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu mengetahui apa penyebabnya, kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu dan bayangkan seolah-olah emas itu berada di sana. Bagi kamu hal itu kan sama saja, karena sewaktu emas berada di sana, kamu juga tidak memilikinya, karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Menarik juga ceritanya Bapak. Duwe emas karo ora padha, wae yo ora nikmati. Yang menikmati yo dienggo ning dalan karo kelenjang-kelenjang sudah menikmati.
Yang kudu simpen yang mati gak Bapak Ibu? Ya. Yang mati sih yang tidur. Berarti ini kategorinya apa Bapak Ibu? Fiksi dan personal menceritakan si Kikir. Wes banyak nanti. Kalau ini Bapak Ibu, saya cepat saja. Informasi dan saya leverage. Nah sekarang sudah menentukan konten konteks, saya kira sudah paham di Bapak Ibu. Sekarang karakteristik soal literasi. Bentuk soal untuk literasi, jika selama ini soal ujian yang umum hanya berupa pilihan ganda, isian atau uraian, tapi dalam AKM ini nanti ada tambahan soal pilihan, yaitu pilihan ganda kompleks dan menjawab. Dan ganda kompleks kita sudah uji cobakan di A1 kemarin sudah, besok juga sudah nih. Ternyata menambah nilai atau mengurangi nilai Bapak Ibu? Mengurangi nilai. Yang benar menambah wakil di Bapak Ibu. Iya, benernya kalau salah ya kan di Bapak Ibu kemarin pengalaman. Oke salah ya. Oh Bapak Ibu guru kadang jawab salah ya salah. Ternyata ya itulah tingkat pemahaman kita memang ternyata harus lebih untuk tingkat pilihan ganda kompleks. Tidak hanya berpikir satu yang benar, tapi mikir yang lain juga ada yang benar. Terus soal literasi selalu didahului oleh bacaan. Jujur Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu membaca ulangan itu gawe dewe atau mencari soal atau ATM apa ATM Bapak Ibu? Modifikasi atau langsung saja copot kayak gini. Copot kayak gini. Apalagi saya yang ChatGPT, yang Gemini, ada apa lagi Poi, ada apa yang Telegram itu apa? Aruna AI. Ya. Wes ternyata saya gampang nih soal. Wes ini. Terus besok hari buka ChatGPT. Buatkan 5 soal literasi AKM tentang materi gerak lurus beraturan, guys. Kayak 10. Print, yo anak-anak kerjakan. Sampai tadi Bapak Ibu. Yang mencetaknya aku diri juga. Kami yang mempunyai mepet seperti itu. Dan dulu ini kalimatnya harus banyak. Tolong buatkan saya lebu kalau aplikasi dari Ausmen. Ini kelas ini ya. Kalau tujuh, renungnya tolong buatkan saya soal jumlahnya 10 beserta jawabannya tentang materi ini. Muncul nggak Bapak Ibu? Muncul di pengalaman. Alhamdulillah kita dapat dipermudah Bapak Ibu. Ya, apa kita jelek Bapak Ibu pakai itu? Tidak. Ini yuk kita selektif. Ya. Dan kalau benar soal ini benar ora atau valid ora kan? Saya kadang modifnya gini Bapak Ibu. Saya sudah punya soal. Soalnya berpendek. Copy dulu ke ChatGPT misalnya tulis ubahlah dalam bentuk soal AKM. Jadi nggak Bapak Ibu? Jadi nggak Bapak Ibu? Sudah tercoba belum Bapak Ibu? Belum, kurang kalah ini. Kalah belum. Saya seperti coba mencoba Bapak Ibu nanti ya. Tapi saya tidak ngajari dulu, besok kan dengan buat soal ini. Jujur kata ini. Soal kopi. Kemudian apa? Master di ChatGPT, misalnya kayak tulisan ubahlah dalam bentuk soal literasi. Jret. Yang saya tahu mesti direview. Saya tahu kamu kan belum punya banyak. Tapi artinya dengan kecerdasan buatan AI itu kita diuntungkan ya kita manfaatkan yang positifnya Bapak Ibu. Wah, anak saya yo pinter Bapak Ibu. Boleh googling Pak, silakan nggak apa-apa. Daripada orang garang, daripada orang garang, boleh nggak anak-anak pakai itu Bapak Ibu? Boleh. Ternyata itu ya, walaupun kopas-kopas artinya seperti itu tetap dia juga mikir nyuci nyatet barang gitu, nyalin tuh Bapak Ibu. Saya tak bolehkan, silakan pakai ini silakan. Lo ya jemput itu bener-bener kayak gitu. Nih yo saiki sing garap karo radio casing
Ora. Padahal garapan sekelas tuh sama. Ning waduh salah kabeh. Kok ini jeneng salah berjamaah kok yang isu gure mesti go siji adalah salah. Sok gitu ta Bapak Ibu? Oh ya padha. Lanjut Bapak Ibu ya. Jadi bacaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu teks berisi fakta dan fiksi tadi. Sudah langsung aja. Terus karakteristik soal literasi. Jadi nanti saat kan dengan buat ngerti karakteristiknya ya. Bacaan soal AKM mengacu pada konteks tertentu. Cirinya, ciri ini tidak ditemukan pada soal-soal evaluasi yang lain. Bacaan AKM dibuat berdasarkan 3 konteks tadi sudah sebutkan: personal, sosial budaya, dan saintifik. Terus soal AKM literasi menguji kemampuan dalam menemukan informasi, menginterpretasi, mengintegrasi, serta mengevaluasi dan merefleksi bacaan. Coba perhatikan contoh berikut Bapak Ibu. Ini kita amati saja. Ini kalau kita baca menarik Bapak Ibu. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Kelihatan betul? Wah ini kelihatan nanti bagus banget. Kaum muda saat ini terus mengikuti gaya hidup kekinian, banyak yang terlibat masalah keuangan. Hanya sebagian kecil kaum muda mengerti prinsip keuangan. 40% kaum muda terlilit utang demi gaya hidup dan hubungan sosial. Kemudian fakta atau mitos. Orang mulai amnesia jika ditanya tentang utang. Melali Bapak Ibu. Utang melali. Terus harus mengemis-ngemis dulu. Harus nagih mengemis-ngemis dulu. Sing ditangi nagih ngemis-ngemis ya. Nggih. Kuwi nagih dhewe ya Bapak Ibu. Fakta atau mitos Bapak Ibu? Yang utang lebih galak. Fakta atau mitos Bapak Ibu? Oh ya apa-apa Bu. Ya. Apa sak ditangi Bu? Terus apa ini? Ada perang di rumah, tulisannya maaf tidak di tempat karena sedang nonton Piala Dunia di Eropa. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya jadi orangnya mau makan orang ditagih utang, dan masih banyak lagi ini terkawang untuk kamu dan sebagainya. Dan ini pertanyaannya, cermati infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos. Kemudian yang kedua, berikut ini adalah alasan yang logis menulis menampilkan pernyataan maaf tidak di tempat karena sedang menonton Piala Dunia. Jawaban lebih dari 1. Apakah tujuan tulis memadukan fakta perilaku berhutang generasi muda dengan tips keuangan dan dalam satu infografis? Soal ini gimana menurut Bapak Ibu? Dibandingkan ini Bapak Ibu, dibandingkan ini soal ini. Dibaca sebentar Bapak Ibu. Yang pertama tadi soalnya lengkap tidak Bapak Ibu? Pernyataan informasinya lengkap tidak Bapak Ibu? Lengkap gaya hidup, terus fakta atau mitos dan sebagainya nih. Pertanyaan seperti itu. Kalau ini, maka jika dibandingkan cepat saja ini Bapak Ibu. Nah ini perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1 tadi, kontennya adalah teks informasi. Kalau yang nomor 2, kontennya fiksi. Ini saya cepat saja ini Bu. Terus kompetensi yang diukur, yang pertama soal pertama pemahaman, mengevaluasi dan merefleksi. Itu yang nomor 2, yang diukur hanya pemahaman saja. Terus teks yang disampaikan dalam ilustrasi gambar infografis tadi, ulangi, teks disampaikan dalam ilustrasi gambar infografis sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif, lebih lengkap Bapak Ibu. Terus pesan dan inspirasi yang disampaikan lebih mendalam, gaya hidup disampaikan,
terus fakta komentar disampaikan dan sebagainya. Lengkap Bapak Ibu. Beda dengan nomor 2 pesan dan relasi sampaikan kurang mendalam. Kira-kira kalau lebih bagus mana Bapak Ibu soalnya? Jelas yang pertama. Terus ini proses kognitif. Waktu saya masih Bu? Masih 15 menit. Apa lagi? Ini supaya tidak merampungi. Ini saya prosesnya saya kira tadi di Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi 1, 2, 3 tadi ya. Level 1, 2, 3 menemukan informasi. Yang kedua menginterpretasi dan mengintegrasi. Kedua mengevaluasi dan merefleksi. Menemukan informasi itu bisa mencari akses serta menemukan informasi yang tersurat di dalam teks tadi. Interpretasi itu memahami informasi baik tersurat maupun tersirat. Terus untuk evaluasi menilai, jadi yang baca itu bisa menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks. Itu level yang lebih tinggi. Ini proses kognitif ada kata kunci untuk menemukan informasi. Itu ada kata-kata menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan. Itu proses menemukan informasi. Sedangkan interpretasi dan mengintegrasi itu kata kuncinya adalah membandingkan, mengontraskan, mengelompokkan, mengkombinasikan. Itu level interpretasi dan mengintegrasi. Yang ketiga mengevaluasi dan merefleksi, itu kata kuncinya adalah menilai dan refleksi. Nah, ini mungkin sudah pernah dengan dapat materi soal HOTS, kemudian MOTS dan LOTS. Kita dituntut soal apa Bapak Ibu? HOTS. Apa itu HOTS? HOTS, Order Taking Skill. Wah, HOTS panas loh. Ini jadinya targetnya seperti itu. HOTS itu mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Kalau MOTS hanya sekedar mengaplikasi, memahami. Apalagi LOTS hanya mengetahui saja. Langsung cepat saja dalam waktu. Mengapa di Indonesia diarahkan model HOTS? Karena HOTS untuk menuntut pemikiran yang lebih tinggi, tidak sekedar mengingat, tidak sekedar menyatakan kembali dan merujuk tanpa makan pengolahan. Soal HOTS mengukur transfer satu konsep-konsep yang lain, memproses dan menerapkan informasi, terus mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Tadi beda-beda atau dari karakter orang hutan, terus tadi gaya hidup kan harus mengaitkan ya. Terus menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, terus menambah ide dan informasi secara kritis. Berarti ini hanya mengulang saja Bapak Ibu. Kalau strategi soal HOTS seperti itu, ini hanya mengulang saja. Nah ini contohnya Bapak Ibu, ini ada teks, kemudian nanti untuk membuat soalnya, kemudian dibuat seperti ini. Oh, kalau soal nomor 1 seperti ini adalah soal jenis menemukan informasi. Terus kalau soal seperti itu punya lebih dari 1, itu adalah menginterpretasi dan mengintegrasi. Kalau yang menemukan informasi kan hanya ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju, centang. Terus untuk yang tarafnya agak menginterpretasi dan mengintegrasi, itu pilihan bisa lebih dari 1. Untuk tingkat yang lebih tinggi itu mengevaluasi dan merefleksi, soalnya bisa seperti itu. Pertanyaan ya atau tidak, jelaskan alasannya. Nah, ini aneh kan ini bocah. Bocah ini menjawab ya, tidak, mudah dijawab, tapi alasannya sulit. Itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kompetensi dan subkompetensi yang diukur dalam AKM nanti tertuang dalam learning progression atau istilahnya keberurutan progres yang berurutan. Nanti artinya urutannya nanti menginformasi, memahami, mengevaluasi. Nanti urutannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti dalam membuat
membuat soal, nanti dasarnya ini Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Ini kalau yang tadi adalah ini sastra, nanti subkompetensinya itu dia memahami itu, terus fiksinya ini, dan nanti kemudian dimasukkan dalam membuat kisi-kisi Bapak Ibu. Sebelum membuat soal kita buat kisi-kisi dulu, menentukan kontennya apa, terus konteksnya apa, terus kompetensinya apa, nanti bisa dilihat dari atas tadi. Subkompetensinya apa, rincian kompetensi, levelnya bagaimana, level 1, 2, atau 3, bentuk soalnya pilihan ganda atau rayap atau menjodohkan, terus indikatornya apa. Itu nanti isi-isi untuk kita membuat soal. Terus langkah-langkah membuat soal KKN Bapak Ibu. Nanti dengan lebih paham kalau soal praktek. Pertama, mencari informasi yang aktual, aplikatif dan esensial yang bisa Anda temukan di lingkungan sekitar. Tetapi pastikan bahwa informasi yang Anda temukan sesuai dengan kompetensi dasar, jangan melenceng dari KD. Terus ceritalah data atau informasi tambahan seperti gambar, infografis dan lainnya untuk mendukung dari teks yang menjadikan dua. Jadi anak itu kalau disertai gambar itu lebih menarik. Saya kecil itu buku yang pertama sih dilihat mesti gambarnya C. Buku rane gambarnya kadang mau. Itu saat saya kecil baru. Penjenengan apa juga gitu loh ya. Itu ayo hampir sama. Nah ini contoh-contoh soal KKN Bapak Ibu. Nah ini level 1. Kita langsung ke level 4 saja. Baru level 1 SD ini. Tidak usah ini. Ini level 1. Nah ini caranya buat seperti yang dulu Bapak Ibu. Tentang analisanya, kemudian baru buat soalnya. Seperti ini, teks informasi, kontennya saintifik, kompetensinya menemukan informasi, subkompetensinya mengakses dan mencari informasi dalam teks. Terus rincian kompetensinya menemukan informasi, bla bla bla. Ya. Terus bentuk soalnya jawaban singkat. Pertanyaan berapa panjang di modul? Tapi itu SD loh. Kita langsung lihat aja nih, yang tingkat level 4 aja gitu. Nah ini analisanya seperti ini Bapak Ibu. Jenjangnya level 4 di kelas 7 dan 8. Angka itu kan biasanya kelas 7 materinya kelas 7 dan 8 gitu. Terus kontennya misalkan informasi, terus kontennya saintifik, kompetensinya memahami, subkompetensinya menyusun inferensi dan seterusnya. Rinciannya kompetensi menyimpulkan kejadian, prosedur, gagasan dan konsep. Terus bentuknya pilihan ganda. Nah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita kupas sedikit tentang soal ini Bapak Ibu. Apakah dengan judulnya menggosok gigi? Apakah dengan menggosok gigi semakin lama dan semakin keras kita akan semakin bersih? Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok gigi dengan keras. Akan memberikan hasil terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi kita tanpa melepaskan sisa makanan dan plek yang menempel di gigi kita. Bente Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen, di mana dari satu sudut dan gosok seluruh barisan gigi. Jangan lupa menggosok lidah. Pada lidah biasanya terkandung banyak bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut. Ada gambar sikat gigi dan pasta gigi. Menggosok gigi adalah artikel yang diambil dari majalah Norwegia. Nah, ini ada soal Bapak Ibu, mungkin bisa dijawab Bapak Ibu. Artikel ini menceritakan tentang apa Bapak Ibu? Apakah cara terbaik untuk menggosok gigi atau jenis sikat gigi yang terbaik untuk digunakan? Apakah penting pentingnya gigi yang sehat? Perbedaan cara menggosok gigi, mana Bapak Ibu? Jawabnya apa Bapak Ibu? Pentingnya gigi yang sehat. Terus ini Bapak Ibu, ini
jenis jenjangnya masih sama, konten masih sama, bedanya pada perincian kompetensi dan kompetensi. Apakah yang direkomendasikan peneliti dari Inggris? Mana sebetulnya Bapak Ibu? Dari bacaan tadi? C. Apa Bapak Ibu? C. Bapak Ibu dulu nanti. Terus lagi soal IC. Menurut Bentensen, mengapa kita harus mengesapi lidah kita? Karena Bapak Ibu, jawabannya banyak. Bisa supaya menghilangkan hak dari dan sebagainya. Dan itu yang contoh-contoh aja Bapak Ibu. Untuk soal lagi, ini masih terkait dengan tadi pilihan ganda, tapi kompetensinya agak berbeda. Mengapa pulpen dibahas pada bagian di atas Bapak Ibu? Kembali ke Bapak Ibu. Kalau pulpen perlu dibahas dibaca di atas. Apa Bapak Ibu? Itu untuk membantu kita mengerti cara mengamalkan sikap. Ini contoh masih berapa menit? 5 menit. Ini masih ada contoh lagi Bapak Ibu. Ini saya carikan mengenai permainan tebak sodor. Ini perlu dibahas ya Bapak Ibu. Perlu dibahas ya Bapak Ibu. Kayak masih berpas tadi. 10-12 kali. Ya lanjut aja bisa baca sendiri Bapak Ibu. Ini ada menarik sebenarnya ini Bapak Ibu tentang tebak sodor. Nah ini pembahasannya di situ ada Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari. Yang berapa jawabannya apa, mengapa alasannya ada di situ Bapak Ibu. Juga pentingnya berolahraga. Ini juga menarik sebenarnya Bapak Ibu. Ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya menampilkan tadi tapi apa kendala teknis tadi masih bisa berarti sebentar apa aja dulu dulu nanti saya bagi dulu nanti bahan bacaan bisa dibuka di sini Bapak Ibu ya. Nanti monggo bisa dibuka link itu Bapak Ibu ya. Terus untuk terakhir SBD itu Bapak Ibu ya, tinggal 5 menit karena sudah duduk 1,5 jam Bapak Ibu ya. Sampai Bapak Ibu duduk 1,5 jam. Duduk capek apalagi saya yang berdiri dan ngomong. Coba Bu dimutar enggak? Penguin. Belum. Coba Bapak Ibu berdiri Bapak Ibu untuk biar tidak sampai duduk. Sebentar, udah. Nanti tirukan gerakan di Bapak Ibu ini. Kok alasan Bapak Ibu tidak ada. Saya ngoyok. Moga Bu diputar dan ditirukan Bapak Ibu. Moga.
sambutan luar biasa. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Banyak sekali. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan tentang AKN literasi. Itu yang hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan, mungkin karena keterbatasan kemampuan saya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat jenengan, bisa menambahkan tentang keilmuan jenengan, sehingga nanti intinya jenengan bisa membuat soal-soal yang jenis AKN literasi. Demikian dari saya cukup, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.